Selamat pagi dimanapun Anda berada. Salam sejahtera selalu dan salam sehat. Baiklah, sebelum video ini lebih lanjut, saya mohon subscribe dan like. Karena subscribe dan like itu gratis. Dan subscribe like saudara, semoga mendapat imbalan yang setimpal. Baiklah, di sini kami akan memaparkan sektor pertanian dari salah satu komoditas sawit. Saat ini sawit lagi tren, lagi gonjang-ganjing, ramai sekali dibicarakan di mana-mana pun di seluruh dunia. Sadar bahwa hidup adalah sebuah perbaikan dimensi yang kita lakukan terus-menerus. Jadi bentuk ruang dalam hidup kita itu perlu kita perbaiki. Semisal, perbaikan dimensi tentang status sosial kita, perbaikan dimensi tentang finansial kita atau keuangan, perbaikan dimensi tentang hal-hal religius. Betapa kompleksnya kalimat ini yang terkait dengan perbaikan dimensi. Bagi mereka yang mempunyai jiwa risk taker, petualang, berani mengambil sebuah keputusan dengan risiko tertinggi, itulah adalah risk taker. Kelompok dan golongan orang ini paham atas perbaikan dimensi hidup karena mereka haus tentang inovasi-inovasi baru dan hal-hal baru. Mereka selalu menggali dan mereka ingin selalu berkembang, bergesek dan bertumbuh. Itulah risk taker. Nah, sekarang di depan saya katakan perbaikan dimensi yang terkait dengan finansial. Nah, pagi ini kita masih bersyukur, masih diberi waktu untuk bertemu, dan entah sampai kapan waktu yang tersisa untuk hidup kita. Kita tidak bisa menghitung. Dan pagi ini kita merasa bersyukur bisa bertemu matahari dengan keadaan sehat. Karena rasa bersyukur itu adalah bagian dari keimanan kita. Dan marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta, karena sikap ini adalah bagian dari perbaikan dimensi yang terkait dengan hal-hal religius. Sekarang perbaikan dimensi yang di depan saya katakan tentang perbaikan dimensi keuangan atau finansial kita, kami memilih sektor pertanian. Mengapa kok sektor pertanian sebagai titian kita dalam sebuah perbaikan dimensi? Karena di dalam pertanian ada sebuah cahaya. Cahaya pertanian itu luar biasa besarnya. Tidak kalah dengan sektor-sektor lain. Kita ambil salah satu contoh, semisal sawit. Sawit adalah tanaman yang terbaik nomor 1 di dunia versi kajian salah satu institut pertanian di negara kita. Seperti itu sawit. Kita ambil contoh cahaya dari pertanian. Kami mengambil contoh komoditas sawit. Dan sawit itu bisa menopang dan menekan devisa negara sampai ratusan triliun dalam 1 tahun. Inilah baru sebagian kecil cahaya pertanian itu. Dari sawit aja bisa menopang keuangan negara. Belum komoditas-komoditas lain seperti balsa dan lain-lain, itu cahaya dari pertanian. Makanya kami getol aktivitas dan action di pertanian. Sadar bahwa petani adalah sebuah profesi yang sangat mulia. Karena petani bisa menciptakan makanan untuk banyak orang. Sadar ya. Walaupun pada saat ini kemarin kita baru mengalami masa-masa sulit, yaitu pandemi. Jadi pandemi jangan sampai mengalahkan kita. Pandemi jangan sampai jadi alasan untuk menyerah. Sektor pertanian harus berada di dalamnya dan mengambil langkah, dan kita harus berada di dalam sebagai pemerhati dan pelaku pertanian. Oke. Ini adalah sawit berada di Kabupaten Pacitan yang kami tanam kisaran 3 tahun, baru 3 tahun. Jadi cepat sekali dengan pertumbuhan sawit seperti ini.
Mengapa? Logikanya seperti ini. Penanaman sawit di Pulau Jawa, mengapa kok menurut kami itu lebih bagus? Karena tanah yang ditanami sawit adalah tanah murni. Jadi cengkeraman akar sawit di tanah murni ini lebih kuat dibanding dengan tanah di luar Jawa, yaitu gambut. Sadar bahwa gambut itu bukan sebuah habitat asli dari sawit. Karena tanahnya itu luas sekali, gambut di Kalimantan mungkin pada dulu-dulunya sebagai alternatif untuk ditanami sawit. Ternyata di sana pun dengan injeksi pupuk yang luar biasa, tanah gambut itu bisa menghasilkan sawit yang bagus. Nah, kita bicara tentang sawit yang berada di Pulau Jawa aja. Ini di Kabupaten Pacitan, sawit ini bisa berkembang subur. Walaupun ini tanah yang kami tanami ini adalah tanah yang punya grade yang tidak begitu subur. Ternyata walaupun tidak begitu subur, ditanami sawit oke seperti ini. Coba ayo mari kita lihat dari sawit-sawit kita. Aku ini melakukan video. Seperti ini. Ya, sawit-sawitnya bagus, buah-buahnya. Sawit memerlukan full matahari tanpa naungan. Begini sawit. Ini adalah kapling 11 dari 13 kapling yang kami tanam. Varietas Simalungun D kali P. Mengapa kita menanam sawit Simalungun? Karena sawit Simalungun itu rendemen minyaknya tinggi sekali. Makanya kami menanam varietas ini. Ayo tutup. Untuk sementara kami akhiri sekian dulu tentang pemaparan sawit di Kabupaten Pacitan. Semoga channel ini bisa lebih berfaedah dan sebagai motivasi kepada masyarakat di sekitar sini dan Kabupaten Pacitan untuk menanam sawit di lokasi kita masing-masing. Karena mengapa saya getol menanam sawit? Karena sawit ini bisa dipanen 2 minggu sekali. Selama 25 tahun sampai 30 tahun. 2 minggu sekali kita panen, berarti dalam 1 bulan itu bisa dipanen 2 kali. Luar biasa ini komoditas ini. Dan sawit itu tidak perlu ribet, tinggal nunggu waktu kita panen dengan sendirinya. Oke, semoga channel dan video ini berfaedah untuk kita semua. Tolong mohon subscribe, jangan sampai lupa, dan terima kasih. Oke, selamat siang. Selamat pagi. Loh, iya Bang Relis. Kapan kesini? Baru saja saya mencari-cari Bang Relis, katanya ada di kebun. Oh iya Bang Sas, benar, saya tadi sama tenaga untuk bersih-bersih sawit di sini. Ini lahan Bang Relis sudah ditanami berapa batang sawitnya? Ini kapling 11 ini ada kisaran 300 batang. Dimulai sudah berapa umurnya, sudah berapa tahun Bang Relis? Ini kira-kira kisaran 3 tahun yang lalu awal kita tanam. Iya, ini kan menjadi sebuah
dilema ya Bang Relis, karena ini satu-satunya tanaman sawit yang berada di umumnya di Pulau Jawa dan khususnya Kabupaten Pacitan. Oh benar. Apa motivasi Bang Relis Untuk kok sampai bisa atau berani menanam pohon sawit yang merupakan saat ini tanaman yang ada di luar Jawa, kok berani berinovasi? Apa motivasinya Bang Relis? seperti ini. Kemarin nggak respect saya tanam sawit itu, karena saya kira sawit itu bisa dipanen hanya 7 tahun selesai, habis itu nggak bisa dipanen. Ternyata sawit itu bisa dipanen selama 25 tahun, 30 tahun. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa panen dalam kurun waktu, interval waktu yang sangat lama. Nah, akhirnya pada tahun 2019 kami mulai goyah. Akhirnya saya cari lahan dan kami tanam mulai saat itu. Kebetulan pada kesempatan tahun 2019 itu sudah ada tanah yang tanam orang Sudimoro itu Pak Soimin menanam sawit Simalungun. Nah, pada tahun 2019 kami mulai tanam sawit seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ya Pak Amar. Jadi hitung-hitungan dari segi ekonomis, bahwa tanaman sawit ini merupakan lebih unggul dari tanaman lain dari segi ekonomis. Sehingga kalau seandainya di Kabupaten Pacitan ini tanaman sawit bisa dikembangkan, karena di Kabupaten Pacitan banyak tanah-tanah yang masih kosong, itu bagaimana menurut Bang Relis? Benar sekali, logika sekali. Pertanyaan saudara sangat bagus. Seperti ini. Tentang prospek keuangan tanaman sawit itu luar biasa, karena sawit bisa dipanen 2 minggu sekali dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan panennya 2 kali. Nah, apa itu tanah-tanah yang bisa ditanami sawit itu sebetulnya luas sekali di sini. Tetapi untuk merubah mindset atau pola pikir masyarakat sini masih sulit sekali untuk memasukkan sawit ke pemikiran mereka. Seperti itu. Oh iya, jadi masalah apa yang tadi ditanyakan, masalah keuntungannya, profit tentang penanaman sawit ya. Sekarang logikanya seperti ini. Negara kita adalah penghasil sawit raksasa dunia. Ya. Betul Bang. Jadi karyawan sawit itu tertarik saya seperti ini ceritanya dari rekan. Karyawan sawit itu apa tumpahannya? Pesawat. Karyawan. Ya, betul, kamu mau kemana? Ke Kalimantan. Ngapain? Kerja di sawit loh. Ada apa di sawit? Saya mulai menggelitik perasaan saya. Ada apa di sawit? Ternyata sawit bisa menjadikan Indonesia sebagai raksasa dunia tentang produksi sawit. Walaupun jadi potensi penanaman sawit itu luar biasa. Seperti ini. Sekarang kelangkaan minyak goreng ya. Jadi sudah wajar minyak goreng harga per liter 25.000, 24.000. Karena komoditas sawit, buah sawit itu lebih berarti dibuat komoditas apa itu hal lain daripada minyak goreng. Jadi kita harus bisa menerima kenyataan ini. Walaupun kita itu negara raksasa, minyak sulit, ini memang logika. Karena sawit lebih cenderung dibuat hal-hal lain. Ya, oh iya, sawit untuk aftur itu ya, Pak? Ya seperti ini. Sawit itu setelah diteliti, senyawa di dalam sawit itu sama dengan senyawa fosil minyak bumi. Luar biasa tuh. Tanaman ini menggantikan minyak bumi. Bisa dibuat ektur, biodiesel, bensin, dan lain-lain. Kosmetik sawit. Seperti itu. Jadi luar biasa center of interest-nya dari sawit. Jadi gini Bang Relis, jadi untuk kedepannya, jadi bahwa sawit ini akan memegang peranan ekonomi, bisa merubah yaitu kehidupan masyarakat tentang ekonomi, karena selama ini di Pacitan itu yang banyak akan ditanam adalah tanaman ketela seperti ini, ya, porang. Nah, ya ini merupakan inovasi dari Bang Relis yang mau mendobrak
Ya, tatanan di Kabupaten Pacitan, betul. tapi bukan tatanan yang negatif, tapi tatanan yang positif. Bagus. Itu ya Bang Relis. Iya. Selamat Bang Relis. Terima kasih Semoga ya. sukses. Ya Bang. Oke. Kapan kembali ke Wonogiri? Oh, sebentar lagi Bang. Relis. Tanam sawit di Wonogiri. Oh, siap Oke. Bang Relis. Hmm. Oke. Wait, ya. Wes dipotong. 13 kapling. Sawit genjah Simalungun, genjah sekali, umuran 3 tahun lebih 2 bulan umur dari tanam. Sawit Simalungun baru umuran 3 tahun seperti ini sawit Simalungun. Ini kondisi sawit di Kabupaten Pacitan. Kami adalah generasi pertama yang menanam sawit varietas unggul Simalungun. Seperti ini. Nyaris tanpa ada buah jantannya, nyaris nggak ada. Nah, ini seperti ini penyerbukannya. Merata semua, sudah hampir panen ini. Sawit Simalungun rendemen minyaknya tinggi sekali. Daunnya tidak hijau lagi, bahkan menghitam saking suburnya. Di Kabupaten Pacitan sangat cocok untuk penanaman sawit. Jadikan Pacitan lebih berarti dengan komoditas ini. Ini satu kapling ada 265, kapling ke-9 di antara 13 kapling. Nih sawit, bisa kita lihat bersama. Begitu penampakan sawit di Kabupaten Pacitan. Nah, subur sekali. Wah. Bagi petani di Kabupaten Pacitan yang mau tanam sawit, bisa menghubungi kami. Sawit bisa dipanen 2 minggu sekali. Jadi 1 bulan kita panen 2 kali sampai masa produksi 25 sampai 30 tahun.
luar biasa. Sawit ini sawit. Oke. HP-nya nggak muat untuk layarnya saking besarnya sawitnya. Oke.